Di lereng gunung yang sejuk dan hijau, hiduplah seorang pemuda tampan bernama Jaka Tarub. Meski dikenal dengan wajah rupawan dan hati yang baik, kesepian masih menjadi teman setianya. Suatu hari, tergerak oleh hasrat berburu di hutan belantara, ia memutuskan untuk meninggalkan desanya, membawa busur dan panah yang siap digunakan. Jaka Tarub melangkah menyusuri hutan, mengikuti jalan setapak yang dipenuhi keajaiban alam. Tiba-tiba, telinganya menangkap alunan air terjun yang merdu, seolah-olah alam sedang mempersembahkan sebuah simfoni yang memikat hati. Dengan penuh penasaran, Jaka Tarub berjalan mengikuti suara tersebut, hingga akhirnya tiba di sebuah telaga yang memukau mata dan jiwa. Di tepi telaga yang tenang, ia disuguhi pemandangan yang tak terlupakan. 7 bidadari anggun sedang mandi di dalam air yang jernih, sementara pakaian mereka yang bersinar keemasan tergeletak di tepi telaga. Namun, matanya terfokus pada satu sosok yang paling menawan di antara mereka, seorang bidadari bernama Nawang Wulan. Kecantikan Nawang Wulan sungguh mempesona, dengan rambut panjang yang mengalir menyentuh air, serta tubuhnya yang memancarkan cahaya lembut, membuat hati Jaka Tarub berdebar. Bersembunyi di balik rimbunan pepohonan, Jaka Tarub menyaksikan momen tersebut tanpa mengganggu kedamaian mereka. Namun, sebuah ide mulai merasuk ke dalam pikirannya. Terpikir olehnya bahwa kesempatan untuk mendapatkan cinta dari Nawang Wulan sedang berada di depan mata, dan ia harus mengambil langkah untuk mewujudkannya. Melihat para bidadari begitu asyik mandi, Jaka Tarub merasakan dorongan yang kuat untuk mengambil langkah berani. Dengan hati yang berdebar-debar, ia diam-diam menyelinap mendekati telaga dan mencuri selendang milik Nawang Wulan yang tergeletak di tepi air. Tanpa selendang itu, Nawang Wulan tidak akan bisa kembali ke Kahyangan. Merasa tidak ada pilihan lain, Jaka Tarub cepat-cepat menyembunyikan selendang tersebut di tempat yang aman, penuh rasa cemas dan harap. Setelah puas bermain air, para bidadari mulai mengenakan pakaian mereka kembali. Nawang Wulan, dengan rona wajah yang ceria, tiba-tiba merasa kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Matanya terbelalak ketika menyadari bahwa selendangnya telah hilang. Ia mencari-cari di sekitar telaga dengan perasaan panik, namun tidak menemukannya. Tanpa selendang itu, Nawang Wulan terpaksa tetap berada di dunia manusia, sementara para bidadari lainnya melesat kembali ke Kahyangan, meninggalkannya sendirian di tepi telaga. Jaka Tarub, yang merasa bersalah dan berempati, mendekati Nawang Wulan dengan tawaran bantuan untuk mencari selendangnya. Mereka berdua berusaha sekuat tenaga, tetapi hasilnya tetap nihil. Dalam kebingungan dan keputusasaan, Jaka Tarub menawarkan tempat tinggal sementara di rumahnya, sebuah tawaran yang diterima dengan berat hati oleh Nawang Wulan. Seiring berjalannya waktu, Nawang Wulan dan Jaka Tarub semakin dekat. Kehilangan selendang memaksa Nawang Wulan untuk beradaptasi dengan kehidupan manusia. Akhirnya, mereka memutuskan untuk menikah dan memulai kehidupan baru bersama. Meskipun awalnya dipenuhi ketidakpastian, kisah cinta mereka tumbuh dan berkembang, menciptakan cerita yang penuh keajaiban dan kebahagiaan. Nawang Wulan, yang ternyata adalah seorang bidadari dari Kahyangan, memiliki kemampuan luar biasa dalam memasak. Setiap kali ia memasak nasi, hanya dengan sebutir padi, periuknya selalu menghasilkan beras yang melimpah ruah, seakan-akan diberkahi oleh keajaiban. Nawang Wulan mengingatkan Jaka Tarub untuk tidak pernah membuka tutup periuk saat nasi dimasak, karena itulah rahasia di balik melimpahnya beras. Namun, rasa penasaran Jaka Tarub begitu besar. Ia terus-menerus memikirkan bagaimana sebutir padi bisa berubah menjadi beras yang banyak. Pada suatu hari, ketika Nawang Wulan sedang sibuk dengan pekerjaannya, Jaka Tarub merasa tidak bisa lagi menahan rasa ingin tahunya. Begitu tutup periuk terbuka, yang terlihat hanyalah sebutir padi, tanpa tanda-tanda keajaiban. Semua itu menghilang seketika, seakan-akan rahasia tersebut tersingkap secara ajaib. Sesaat setelah itu,
Nawang Wulan kembali dan menyadari bahwa rahasianya telah terbongkar. Kemampuan magisnya hilang seketika, dan ia tidak lagi mampu memanipulasi nasi menjadi melimpah hanya dengan sebutir padi. Kehidupan sehari-hari pun menjadi semakin berat bagi Nawang Wulan. Tugas rumah tangga yang sebelumnya mudah, kini terasa jauh lebih sulit tanpa bantuan keajaiban. Jaka Tarub, yang merasa sangat bersalah, menyadari bahwa tindakan cerobohnya telah merusak sesuatu yang begitu berharga dalam hidup mereka. Ia merasakan penyesalan yang mendalam, menyadari bahwa rasa penasarannya telah membawa dampak besar dalam kehidupan mereka berdua. Bagaimanapun, Nawang Wulan tetap menerima Jaka Tarub dengan hati yang tulus, meskipun ia harus beradaptasi dengan kehidupan yang jauh dari keajaiban kahyangan. Seiring berjalannya waktu, mereka belajar untuk menghadapi tantangan bersama-sama, menemukan cara baru untuk menciptakan kebahagiaan meskipun tanpa bantuan keajaiban. Waktu berlalu dengan lambat, dan meski kehidupan Jaka Tarub dan Nawang Wulan mulai berjalan normal tanpa keajaiban yang pernah menghiasi hari-hari mereka, ketidakpastian tetap menghantui. Hingga pada suatu hari, saat Nawang Wulan tengah membersihkan lumbung beras, matanya tertuju pada sebuah selendang yang familiar. Dengan perasaan campur aduk antara kaget, marah, dan kecewa, Nawang Wulan menyadari bahwa selendang itu adalah miliknya yang selama ini disembunyikan oleh Jaka Tarub. Kesedihan mendalam membanjiri hatinya saat ia menyadari kebohongan yang telah menjadi fondasi kehidupannya di dunia manusia. Kemarahan yang muncul membuatnya bertekad untuk meninggalkan semua yang telah dia bangun bersama Jaka Tarub. Tidak ada lagi tempat baginya di dunia manusia jika semua ini dibangun di atas dusta. Dengan hati yang berat dan air mata yang mengalir, Nawang Wulan menemui Jaka Tarub. Dia mengungkapkan kekecewaannya dan menyatakan niatnya untuk kembali ke kahyangan. Meskipun hatinya teriris, ia tahu bahwa keputusannya tidak dapat diganggu-gugat. Sebelum pergi, Nawang Wulan berpesan kepada Jaka Tarub untuk merawat anak mereka, Nawangsih, dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab. Nawang Wulan juga meminta agar Jaka Tarub selalu mengajak Nawangsih keluar saat bulan purnama tiba, karena hanya pada saat itulah ia bisa turun dari kahyangan dan melihat mereka dari kejauhan. Pesan itu disampaikan dengan lembut, tetapi dengan ketegasan yang tidak bisa ditawar. Dengan setiap kata yang keluar dari bibir Nawang Wulan, hati Jaka Tarub semakin hancur. Ia merasa kehilangan yang amat mendalam, tetapi ia juga tahu bahwa ini adalah konsekuensi dari tindakannya sendiri. Dengan rasa pasrah, ia melihat Nawang Wulan melangkah menjauh, bersiap untuk terbang kembali ke kahyangan. Nawang Wulan pun akhirnya terbang ke langit, meninggalkan dunia manusia untuk selamanya. Dalam keheningan malam, Jaka Tarub hanya bisa merasakan kekosongan yang begitu besar dalam hidupnya. Penyesalan yang mendalam menghantui setiap langkahnya, tetapi ia bertekad untuk memenuhi janjinya kepada Nawang Wulan, untuk selalu merawat Nawangsih dan membawanya keluar saat bulan purnama, berharap bahwa suatu saat mereka bisa merasakan kehadiran Nawang Wulan meskipun hanya dari kejauhan. Setelah kepergian Nawang Wulan, hidup Jaka Tarub diselimuti kesedihan yang mendalam. Rasa kehilangan yang terus membayang tidak menyurutkan semangatnya untuk tetap berkontribusi bagi desanya. Dengan bijaksana, Jaka Tarub melanjutkan hidupnya, berdedikasi untuk menjaga kesejahteraan masyarakat. Namanya semakin dikenal sebagai pemimpin desa yang arif dan bijaksana. Seiring berjalannya waktu, kehidupan Jaka Tarub mulai berubah saat ia menerima kedatangan utusan dari Raja Majapahit, Brawijaya. Utusan tersebut membawa amanah yang tak ternilai harganya, sebuah keris pusaka bernama Kiai Mahesa Nula. Tugas ini menandakan kepercayaan yang diberikan kerajaan kepada Jaka Tarub. Dengan penuh tanggung jawab, ia menjaga keris tersebut menjadi simbol persahabatan yang erat antara dirinya dan kerajaan Majapahit. Pertemuan dengan Brawijaya membuka lembaran baru dalam hidup Jaka Tarub. Ia mulai menjalin persahabatan yang erat dengan keluarga kerajaan.
Salah satu utusan kerajaan yang sering datang adalah Bondan Kejawan, putra kandung Brawijaya. Hubungan yang terjalin semakin erat ketika Bondan Kejawan memutuskan untuk tinggal di desa bersama Jaka Tarub dan mengganti namanya menjadi Lembu Peteng. Waktu terus berlalu, dan Nawangsih, putri Jaka Tarub dan Nawang Wulan, tumbuh menjadi seorang wanita dewasa yang anggun dan bijaksana. Takdir mempertemukan Nawangsih dengan Lembu Peteng, dan mereka pun menikah, menyatukan dua garis keturunan yang mulia. Dari pernikahan ini, lahirlah seorang pemuda yang kelak menjadi tokoh besar, dikenal sebagai Ki Ageng Getas Pandawa. Keturunan Ki Ageng Getas Pandawa meneruskan jejak kebijaksanaan dan kepemimpinan keluarga. Salah satu keturunannya, Panembahan Senapati, dikenal sebagai pendiri Kesultanan Mataram, sebuah kerajaan yang kelak menjadi salah satu kerajaan besar di Nusantara. Warisan sejarah ini terus hidup, memberikan inspirasi bagi generasi-generasi berikutnya. Demikianlah kisah ini diceritakan, semoga dapat menghibur dan menambah wawasan, segala kebenaran detailnya, kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.